Presiden Joko Widodo memimpin upacara penurunan bendera negara Sang Merah Putih pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya akan disampaikan reporter Imade Kertayasa dari Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Selamat malam, Made Kertayasa, silakan. Ya, selamat malam Adi. Upacara penurunan bendera Sang Merah Putih tadi sudah berakhir pada pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Waktu ini lebih cepat jika dibandingkan perkiraan awal, karena di awal diperkirakan akan selesai pada pukul 18.30 waktu Indonesia Tengah. Namun ketika kita melihat dari pelaksanaan pagi sejak mulai detik-detik proklamasi kemerdekaan dan upacara puncak hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia sampai dengan sore hari, seluruhnya terbilang lancar, tidak ada satu kendala apapun, walaupun tadi sempat sebelum dimulainya upacara penurunan bendera sempat diguyur hujan deras, tetapi kemudian tidak mengurangi antusias masyarakat untuk datang hadir mengikuti upacara penurunan bendera. Dan seperti yang terlihat di belakang ini kondisi malam di Ibu Kota Nusantara pasca selesainya penurunan bendera merah putih. Masyarakat di sini masih kemudian beberapa masyarakat mengambil foto karena memang suasananya sangat istimewa. Di momen yang bersejarah ini kita diingatkan kembali bahwa di tahun 2019 ketika pertama kali Presiden Joko Widodo mengumumkan akan memindahkan ibu kota negara menuju ke Pulau Kalimantan, tepatnya di wilayah Penajam Pasir Utara dan juga Kabupaten Kutai Kartanegara. Sebagaimana kalau kita melihat semangat ini yang terwujud dalam tema Nusantara Baru Indonesia Maju, kita dapat melihat tiga esensi besar dalam pelaksanaan upacara maupun upacara hari ulang tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia maupun detik-detik proklamasi yang dilaksanakan di Ibu Kota Nusantara. Tentu ada tiga hal poin utama. Yang pertama adalah mengingatkan bahwa pemindahan Ibu Kota Nusantara sudah benar-benar terwujud karena hari ini sudah dilaksanakan upacara di Ibu Kota Nusantara, tepatnya di Istana Nusantara yang berada tepat di depan Istana Garuda. Selain itu juga kita diingatkan tentang transisi kepemimpinan, di mana ini merupakan masa terakhir dari kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang akan beralih kepada masa kepemimpinan Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto. Dan satu hal yang kemudian diingatkan adalah bahwa melalui pembangunan Ibu Kota Nusantara, pelaksanaan upacara perdana di Ibu Kota Nusantara, kita juga diingatkan tentang proses menuju Indonesia Emas 2045. Dan ini juga merupakan bagian dari proses pembangunan, karena proses pembangunan Ibu Kota Nusantara belum berakhir sampai di sini. Pembangunan istana, kemudian sejumlah bangunan lain pendukung ini merupakan kawasan pertama dari 9 kawasan yang akan dibangun, di mana ini baru 15% dari seluruh pembangunan, dan ini terwujud dalam 7 kali groundbreaking dan akan dilanjutkan kembali setelah momen peringatan hari ulang tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan semangat ini tidak hanya terlihat dari pembangunan fisik, kita juga hari ini melihat bagaimana kekayaan seni dan budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia melalui keberagaman pakaian adat daerah yang digunakan oleh masyarakat, termasuk yang digunakan atau dikenakan oleh Presiden Joko Widodo sejak pagi menggunakan pakaian adat Nusantara bernuansa pakaian Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Marta Dipura yang merupakan bagian dari pembangunan Ibu Kota Nusantara dan cikal bakal Nusantara. Kemudian di sore hari pada saat penurunan Sang Merah Putih, Presiden Joko Widodo menggunakan pakaian adat dari suku Banjar yang juga merupakan bagian dari Kalimantan. Dan tentunya setelah ini menjadi pekerjaan rumah yang luar biasa bagi pemerintah untuk melanjutkan tidak hanya pembangunan fisik tetapi juga pembangunan di sektor perekonomian untuk pemerataan di seluruh Indonesia dan juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Demikian laporan kami terkait dengan pelaksanaan penurunan bendera Sang Merah Putih dari Ibu Kota Nusantara. Kembali ke Adi di studio.